Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Wa inna sayyidana Muhammadan qad ballagha ar-risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa laqiyallahu haqqa mulaqih. Amma ba'd. Yang saya muliakan Ketua Masjid Al-Muhajirin dan seluruh jajaran pengurus masjid, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, para jamaah salatul isya dan salatul tarawih dan witir yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah yang telah menganugerahkan kepada kita nikmat yang tiada hingga, yang telah memberikan kepada kita nikmat iman dan Islam, nikmat sehat wal afiah dan keberkahan umur, dan nikmat yang terbesar dimudahkan langkah kaki kita menuju masjid ini untuk menunaikan salatul isya dan dilanjutkan dengan tarawih serta witir, dilanjutkan dengan mendengarkan hikmah yang mungkin bisa menjadi tambahan ilmu bagi saya dan kita semua. Salawat dan salam kita sampaikan dan kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau Rasulullah telah membawa kita dari jalan yang gelap gulita menuju jalan yang terang benderang yang disinari oleh iman wal Islam. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, begitu eratnya hubungan antara bulan Ramadan dengan Al-Quran. Maka di bulan Ramadan ini terkadang muslimin muslimat semakin meningkatkan kebiasaannya dalam membaca Al-Quran dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Bulan Ramadan juga disebut dengan Syahrul Quran, bulannya Al-Quran. Allah turunkan Al-Quran ini di bulan Ramadan. Maka kebaikan yang luar biasa diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjadikan keseharian kita tanpa terlepas dengan Al-Quran. Allah dah turunkan kepada kita bacaan yang luar biasa. Al-Quran yang itu dinamakan dengan Al-Quran, kalau kita kaji secara bahasa Arab, qara'a yaqra'u Qur'anan, artinya bacaan. Jadi kalau tidak dibaca, bagaimana bisa untuk dia dinamakan dengan Quran? Maka kita pun membaca Al-Quran. Pada saat kita membaca Al-Quran, diperintahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menggunakan dengan suara yang terbaik ketika membaca Quran. Jangan baca Quran suaranya berau, giliran nyanyi lagu bagus suara. Nyanyi lagu Roma Irama bagus, nyanyi lagu Mazhabi bagus, nyanyi lagu apa ke? Bluri bagus, nyanyi lagu Buktu Poli bagus, nyanyi
nyanyi lagu Arabik bagus, giliran baca Quran bintang bukang. Coba kita jadikan indahnya itu adalah indahnya dengan bacaan Al-Quran. Quran ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Allah sampai nantang jin dan manusia kumpulkan. Kalau bisa mendatangkan yang sama seperti Quran, tidak akan mampu. Ahli bahasa manapun dalam bahasa Arab tidak akan mampu untuk mereka menyusun seperti sebagaimana yang telah difirmankan oleh Allah. Karena Quran adalah kalamullah, perkataan Allah. Jangan Bapak Ibu mikir bahwasanya orang-orang Arab itu enak, mereka tu pandai bahasa Arab, pasti enak mereka tu paham Al-Quran. Betul Bapak Ibu? Jangan salah. Orang Arab itu yang asli sana tu belum tentu pandai baca Quran dengan sempurna. Saya pernah diimamkan, saya tengok ada kawan saya dari Sana'a, orang Arab asli, dari Yaman. Saya nengok dia orang Arab asli, saya suruhlah dia jadi imam. Saya sama Ustaz Usman waktu itu berdua solat, Ustaz Usman Rashid berdua. Begitu orang Arab ni imam, Bismillahirrahmanirrahim, dia baca waktu itu surah Al-Falaq. Qul a'udzu bil falaq min syarri ma khalaq. Dah ngapa pula min syarri jadi min syarra, awak ini baca ni. Begitu dibaca, wa min syarra ghasikhin idza waqab. Saya tengok sebelah saya dah ngakak dah kata Allah. Saya pun tak ada agak tahan. Jom-jom kita biarkan dia solat seorang. Ngapa? Lintang bukang bacaannya. Di situlah saya baru tahu, saya kira tiap orang Arab tu bagus baca Quran. Tak ada Bapak Ibu sekalian. Kalau dia tak ada belajar Quran, sama tak iya gak macam kita? Sehingga jangan Bapak Ibu terkagum-kagum, kecuali orang yang belajar. Dan subhanallah, kenapa orang-orang Arab itu tidak bisa untuk memahami Al-Quran secara totalitasnya, sehingga Allah berfirman di dalam Quran, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami turunkan Quran kata Allah, ya, dan kami menjaga Al-Quran. Allah jaga tu Al-Quran tu, ya. Jadi siapapun yang mau merubah Quran tidak akan bisa. Dulu kejadian penista Al-Quran tu, mulai surah Al-Ma'idah ayat 50 berapa tu? 51 itu hilang sampai muncul ayat 58 jadi ayat 51. Ditemukan oleh seorang penghafal Quran namanya Sayyid Agil Al-Munawwar. Beliau kan hafal Quran tu. Ditemukan tersebar mushaf yang dihilangkan. Tidak bisa. Mau dihilangkan macam mana pun Quran tu tidak akan bisa. Allah pasti berikan penghafal-penghafal Quran makin banyak. Dan dalam penelitian dunia, penghafal Quran terbanyak itu berada di Palestina. Di Palestina itu kalau andai kata ada orang yang hafal Quran, anak umur 9 tahun ke atas, kalau belum hafal Quran, dia malu keluar dari Palestina. Tidak diusir, cuma dia malu. Luar biasa. Kalau kita sini, jangan umur 9 tahun, 90 tahun juga sama pun belum. Kita tengok di sini. Saya kira orang jihad tu main jihad, ya selesai gitu Pak. Saya ada orang-orang baru tobat. Dia bilang, tolong Syekh, ngapa? Saya ni rasa dosa saya begitu banyak. Dan saya pengen mengambil suatu kebaikan yang banyak. Izinkan saya untuk jihad di Palestina melawan Yahudi. Iya ke? Iya. Dah ramai berapa orang ni. Saya pun lapor dengan pengurus. Saya tanya orang Palestina itu. Lalu apa kata jawabnya? Kam juz'an hafiz. Berapa juz dia hafal? Dah iya. Mau ngapal pula ni orang baru taubat.
Ternyata Bapak Ibu sekalian, mujahidin di Palestina tuh mau diterima kalau hafal Quran minimal 15 juz. 15 juz mereka mau menerima. Kenapa? Mereka percaya dengan kekuatan daripada Al-Quran itu. Coba kita lihat betapa istimewa dan betapa mulia dan agungnya Al-Quran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga jangan pisahkan diri kita dengan Quran. Orang Arab tidak bisa bahasa Arab Quran kalau tidak belajar. Orang Indonesia belum tentu paham bahasa Indonesia kalau andai kata itu diajukan dengan bahasa intelektual gitu. Contoh misalnya, ya, satu orang dari Jakarta, dan ini kisah nyata nih, kisah nyata. Dia memberi kata sambutan. Kisah ini saya dengar di kampung saya. Beri kata sambutan. Kita ini bagaimana bisa introspeksi diri kita supaya kita itu bisa menemukan kesempurnaan secara totalitas. Pokok nyeret orang tua satu tu. Kau tu ngomong apa? Tak tahu aku. Introspeksi apa? Totalitas apa? Ini apa? Eksklusif apa? Premium apa? Tak tahu tu. Memang banyak orang kampung tak tahu. Kalau Bapak Ibu ceritakan misalnya untuk pemilihan itu relatif. Mana orang tahu? Orang kampung tahu. Kita sini ada tak tahu kali. Yang tip-tip yang sisi itu tak tahu kita. Padahal bahasa Indonesia. Apalagi Quran dengan sastra bahasa yang begitu tinggi. Tinggi sastra bahasa Quran itu. Dan subhanallah pernah ditemukan seorang hamba Allah menemukan seorang wanita yang tidak berbahasa kecuali dengan bahasa Quran. Begitu ditanya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wassalamun qawlan min Rabbir Rahim. Kata dia jawab. Perempuan itu. Lalu ditanya, Min aina anti? Dari mana engkau? Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Pokoknya tak mau menjawab kecuali bahasa Quran. Saya dari Masjidil Haram mau pergi melewati sampai ke Masjidil Aqsa. Lalu orang-orang Arab dulu kan dengan kemahnya tu, yang diangkat dengan hewan kemudian di atas mereka duduk. Ditanya, apa yang ada di dalam tu? Dijawabnya, al-mal wal banun zinatul hayatid dunia. Al-Quran dia jawab. Sampai sang penanya ini nanya kepada anaknya. Apa kata anaknya? Kanat ummi lam tatakallam illa bilughatil Quran mundu 40 sanah. Adapun emak saya tidak pernah berbicara kecuali bahasa Al-Quran selama 40 tahun. Bayangkan tu. Karena bahasa Quran tu begitu dalam. Orang-orang Arab tu belum tentu tahu. Saya pernah, Bapak Ibu, waktu saya haji, saya pergi ke rumah Sayyid Abbas Al-Maliki, Allah yarham. Saya, Ustaz Wahab, Ustaz Isa Ansari, satu lagi Habib Alfian Ba'bud. Dah balik, saya pas di depan nih untuk meladeni orang Arab ngomong nih. Nah, Masya Allah, kata ente haji, ayolah haji. Dah ngomong. Ente jid minin, kata dia. Kamu datang dari mana? Indonesia. Masya Allah, ente kalam Arabi. Ala kaifak ya kho, ente berid ish lugha, lughatul fusha wa amiyah, kata saya. Terserah ente, mau pakai bahasa Fusha ke bahasa Amiyah, kata saya. Saya mau coba ya, bahasa Fusha itu bahasa Quran. Quran tu begitu indah, sastranya Fusha tu namanya. Kalau bahasa mereka itu bahasa Amiyah. Jadi jangan percaya kalau tiba-tiba ada orang TKI, tiba-tiba sanak 10 tahun balik pakai bahasa Arab, lalu bapak ibu angkat dia jadi ustaz. Jangan dulu. Sekarang ni kan dah mulai musim ni. Dia pandai bahasa Arab Amiyah karena lama di sana 10 tahun, dipakaikan gamis, pakaikan sorban, jadi ustaz dia.
Ngapa lama di Arab? Karena 10 tahun. Mana kita tahu apa dibuat di Arab tu? Kecuali memang betul belajar. Jadi subhanallah, begitu kita ngomong bahasa Arab fusha, apa kata orang Arab tu? Wallahi ya akhui ma kallamna bi talagah, nahna fil bait wa bi bagala. Kallamna lughatal amiyah. Mohon maaf, saya kurang lancar bahasa itu tu. Karena kami di rumah ataupun di toko, dimanapun selalu ngomong bahasa amiyah. Jadi untuk saya nyebut dengan bahasa fusha itu sulit. Di situ saya baru tahu ternyata orang-orang Arab kesulitan ketika diajukan dengan sastra bahasa Arab. Kita orang Indonesia, Pak. Dulu waktu ulangan Indonesia dapat berapa? Saya sih ngaku dapat 6. Saya bingung. Ngapa kita ni orang Indonesia ulangan bahasa Indonesia tak bisa dapat 10? Betul tak? Payah benar tak? Kerana bahasa tu saya ingat ada subjek, ada objek, ada predikat. Itulah kira-kira dah. Betapa sulitnya. Begitu juga dengan bahasa Arab. Maka Allah ketika menurunkan Quran dengan bahasa Arab, itu bukan bahasa Arab yang biasa. Bahasa Arab yang begitu luar biasa. Bagi orang-orang yang ngomong bahasa Arab itu tidak penting. Indonesia, kita ini orang Indonesia, jangan ke Arab-Araban. Padahal Allah nurunkan Quran pakai bahasa Arab itu memiliki suatu makna yang luar biasa, keistimewaan yang luar biasa, suatu fadilah dan keagungan, kemuliaan yang diberikan oleh Allah bagi orang yang membaca Al-Quran, orang yang mendengarkan Al-Quran, dan orang yang melihat daripada Quran. Melihat dia itu diberikan keistimewaan. Bayangkan. Jadi beda. Kalau orang tak paham Quran, dia ngomong ni biasa. Sehingga muncul ajaran sesat tu kan. Yang dia solat lalu diterjemahkan. Dah lenyap dah sekarang. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Masih ada pula makmum tu. Kalau masuk Masjid Muhajirin, pas di belakang Pak Bob, terajang ya Pak Bob. Mulai muncul. Kenapa? Saya adalah, sekarang ada istilah Quran Nusantara. Karena kita belajar di Indonesia, maka bagaimana Quran bisa digandingkan Indonesia? Kan makin meramput nama ni. Maka di sini Bapak Ibu sekalian, perhatikan dengan Quran. Anak-anak kita perhatikan dengan Quran. Jangan kita sia-siakan. Nanti kita semuanya sedih Bapak Ibu sekalian. Kenapa anak-anak kita tidak peduli dengan Quran? Mereka lebih pasih dengan HP-nya. Betul? HP-nya luar biasa. Kadang cucu tu lebih pintar daripada datuk main HP. Apa ketawa? Merasa ke apa? Datuk tanya, cu, macam mana cara buka ini ni cu? Kawan ni ada WA cu. Lalu kata dia ada istilah shot tu apa? Oh tu itu nama screenshot. Itulah dia. Macam mana cu? Gini cara. Cucu kan lebih tahu. Ada yang macam itu. Kalau datuk-datuk sini sih tak ada. Datuk-datuk milenial semua ni. Ada ke? Oh dah lah. Maka di sini kita sadar lihat. Cucu kita disibukkan Quran. Kenapa orang tua dulu tu Bapak Ibu sekalian, Quran mereka luar biasa. Kepedulian mereka Qurannya luar biasa. Karena orang tua mereka kepedulian kepada anak-anaknya juga luar biasa. Kita lihat. Tak ada dulu tu istilah kita, Pak izin Pak ya cadak ngaji Pak, kami sakit Pak. Rasa lu? Palak dia rasa. Habis tu rotan kita di Pelebau. Pergi ngaji sana, insya-Allah sehat. Kalau sekarang, Pak, kami sakit, Pak, pusing pala ni. Sian anak Bapak. Dahlah, jangan ngajilah nak ya. Tu bedanya dengan dulu tu, Pak. Sekarang Bapak Ibu jawab, saya jangan jawab. Bapak Ibu jawab ya. Beda zaman dulu ngaji dengan zaman sekarang. Kalau dulu
murid datang ke guru ngaji. Kalau sekarang murid datang ke guru ngaji datang ke murid, betul? Pak Ustaz, ya, bisa tak ngajar anak saya ngaji, Ustaz? Bisa. Berapa, Ustaz? 1 juta lah. Mahal lah. Ustaz tu harus ikhlas. Gara-gara ikhlas ni, Ustaz tu harus ikhlas. Ustaz ni mau jawab, yalah, diam Ustaz ni. Jadi 40,000 sebulan bisa, Ustaz? Yelah. Rumah Ustaz di mana? Tak ada jauh, rumah saya di Rasau. Oh, yelah. Rumah bapak di mana? Rumah saya Pondok Indah Lestari. Contoh ya, Pak. Singgah pergi dia lewat di jalan Adis Cipto ke Ngaji Rasib tu kan, belah sana tu ada SPBU tu. Isi dia 10,000. Besok isi dia 10,000. Sebulan 300,000. Bapak ibu ngasih tadi berapa? 50,000. Teko berapa? 2,5. Teko ikhlas, tak apa. Ni sakit Ustaz ni gara-gara ikhlas ni. Orang banyak salah memahami ikhlas tu, ditengok duit lah jadikan ikhlas tu. Kemudian Masya Allah, ini pertama, kalau dulu tu kita datang ke guru ngaji, ya, zaman Pak Bob, zaman Ayahanda, semua ni tengok tanya. Saya merasa masih, walaupun saya ngaji dengan abah saya seorang, adik-adik saya semua ngaji dengan guru ngaji. Cuma saya yang ngaji abah saya. Karena abah saya garang. Begitu ngaji tu tetap bilo tu biru sini ni. Biru sini. Ya Allah. Saya ni tinggal di Tambelan Sampit. 2 suku saya ni. Abah saya Arab, mak saya Melayu. Tidung saya separuh. Jadi Masya Allah, begitu dah ngaji, kita datang ke guru ngaji itu Bapak Ibu, setiap langkah itulah berkah kita. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan menuju majlis ilmu, kata Nabi Muhammad, maka setiap langkahnya akan mempermudah dia menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Setiap langkah, maka langkah inilah berkah. Zaman dulu disuruh kita datang guru ngaji. Ya. Kemudian yang kedua, rata-rata dulu rumah guru ngaji tepi sungai atau tepi parit. Sebelum ngaji, apa yang Bapak Ibu lakukan? Ambil air tu Abu. Betul tak? Ambil air. Betul ya air? Angkut air. Allah. Kita ngangkut air penuh, cucu menghabiskan air. Oh. Nanti angkut lagi. Betul tak nenek-nenek? Betul, kita angkut air. Di sinilah letak berkah ni. Zaman dulu ni, kita tu ada berkah namanya khidmah. Kita bantu guru kita tu. Kami pesantren juga gitu. Ya Allah, belum masuk kamar, keluar dari masjid, kata guru apa? Ayo sing-sing tangannya, sing-sing lah kita. Sebelum masuk kamar, ayo kita angkut 5 sampah satu orang. Carilah 5 sampah. Mana tak bersih benda tu? Kita suruh angkut. Berkah. Ya Allah. Saya ni dulu ngaji pesantren, jadi tukang 3 tahun. 3 tahun jadi tukang. Oh, ini sekarang ni hitam ni. Dulu makin parah ke. Kurus badan saya dulu. Kurus. Dulu cuma 40 kilo ya. Saya donor darah, kata pendonor tu, mohon maaf Pak, berat Bapak tidak bisa terima, kata dia. Tunggu ya, kalau saya gendut ya, si donor darah terus. Alhamdulillah. Begitu udah ini, ngangkat 3 tahun, saya udah tak kuat dah. Lapor abah saya, bah, ngapa? Anas ni bukan belajar, bah, tapi disuruh kerja, bah. Tak ada manfaat pondok tu, bah. Coba, abah saya manggil. Sini Anas. Nah, ya, bah. Alhamdulillah ni nampak boleh berhenti ni itu saya ni. Dulu Anas, ada seorang wali ngajar. Murid ni cuma bawakan tas sama kitab, sama merapikan sendal guru.
Ya, bah. Begitu guru tu meninggal, yang gantikan siapalah? Bukan murid yang belajar tu, yang bawakan tas sama yang merapikan sendal ni. Nanti suatu saat ente jadi macam itu. Lanjut ya, biar guru kau suruh ngangkat batu, ngangkat apa, hitam legam, abah reda, abah rela. Yalah bah, balik lagi pondok. Orang tua dulu kan gitu. Ndak ada dia ngomel. Ndak ada orang tua dulu ngatakan, guru ngaji, anak saya ni mau belajar, bukan disuruh ngangkut air. Ada tak? Mana ada zaman dulu. Percaya ilmu berkah tu. Kemudian yang ketiga, rata-rata guru ngaji bawa rotan betul. Begitu kita ngaji, balik rumah biru tangan. Lapor ke bapak. Pak, tangan kami biru pak, kena pukul guru ngaji. Bapak pun tengok, ya Allah nak, mau bapak tambah ke biar makin biru. Ini terjadi, betul Bapak Ibu? Fakta ini kan? Ini fakta yang terjadi. Ridho dia tu begitu kita dipukul tu dia tak pernah marah, Pak. Coba sekarang, begitu guru ngaji mukul kita, wah, dilaporkan ke Komnas HAM. Masuk penjara guru ngaji tu. Betul tak? Dulu mana ada? Sekarang Bapak Ibu sekalian, saya tengok berita kemarin, ya Allah. Guru ngaji tu marah sama dia, balik dikeroyok. Kalau zaman dulu ada ketemu guru ngaji atau bertapuk gitu, berselit gitu, jangan sampai kena marah. Begitu bapak naik, jangan berkubang. Tak ada, masih berkubang. Begitu guru ngaji lewat, naik, tuh cepat kita naik. Guru ngaji zaman dulu begitu ditakuti. Masya Allah. Kemudian yang keempat, setiap hari Kamis apa yang kita bawa? Tahu tak tu? Minyak tanah kita bawa. Tiap orang dulu bawa minyak tanah. Sehingga tidak ditemukan guru ngaji tu masuk ke warung beli minyak tanah tu. Tak ada. Sekarang minyak tanah sudah tak ada. Digantilah dengan gas. Kalau tiap murid membawa gas, 100 murid, masing-masing bawa gas, insya Allah guru ngaji buka pangkalan gas. Saya pun akan jadi guru ngaji lah. Pak Bob pun jadi guru ngaji lah, jangan jadi Pak Imam lagi. Gas 100 kan lumayan. Ya kan? Atau digantilah, paling tidak kalau sekarang ni tidak ada yang paling senang bagi guru ngaji kecuali muridnya ketika membawakan minyak goreng di rumah. Karena payah benda tu cari ya. Masya Allah Bapak Ibu, berkah. Maka kalau tak ada itu, kita gantilah dengan duit. Jangan pelit-pelit dengan guru ngaji. Kasih dia. Kita ngasih satu orang 100.000. Punya murid 100 orang. Berarti sebulan berapa? 10 juta. Kan tenang guru ngaji itu. Ngajar semangat. Ini ngajar lemah. Bismillahirrahmanirrahim. Apa lemah? Mundak lama ke awal bulan. Kredit dah nuk dah. Coba kita kasih, istimewakan guru ngaji. Kenapa guru ngaji banyak pergi ke negeri tetangga kita sebelah? Karena mereka mungkin memberikan kebutuhan ekonomi mereka lebih besar. Coba kalau setiap guru ngaji pergi ke sana, apa yang terjadi di daerah kita sini? Maka kita sejahterakan guru ngaji. Alhamdulillah. Dari pemerintah kita juga ada bantuan-bantuan untuk guru ngaji. Masya Allah. Ya, walaupun tak besar. Saya pernah dulu dibantu. Sebulan 300.000. Ngambilnya setahun sekali. Dulu, sekarang tak ada lagi. Berarti itu cair 3.600.000. Dengan hati yang senang saya ini. Begitu ngambil, dipotong pula. Ya Allah. Ini ada administrasi Pak ya. Yalah itu saya. Guru ngaji pun kena sial. Penceramah ni ya, kalau Bapak Ibu tahu, paling tahu seluk-beluk dalam tu ya. Saya pernah ceramah
Tak perlu saya ucapkan, pokok pemerintahan lah. Saya dapat pakai transfer, apa semua, habis tu saya telefon. Ustaz, tolong ditransfer balik duit tu Ustaz dia, kata dia. Berapa? 2 juta. Ni haram ni nampak kata saya. Tak Ustaz, ini haram. Pokok saya tak mau nanggung ya. Kita nanggung haram. Apa perkara gini? Sampai sekarang tak pernah dipanggil lagi saya. Tunggu ya nanti saya ceramah, saya sampaikan. Tak perlu saya sebut. Pokok kantor besar lah Kalimantan Barat ni. Kena kau tu saya. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Kalau sudah keharaman masuk, di mana kita mau dapat berkah? Kita belajar ngaji, beribu ngaji pun sulit otak ni nerima. Karena orang tua kita dulu tu betul-betul diperhatikannya dengan Al-Quran. Mau ngasih makan anak tu dipikirkannya. Bagaimana keberkahan rezeki yang masuk ini betul-betul bisa ndak? Supaya mereka tenang pikiran, hatinya bersih, mudah membaca daripada Al-Quranul Karim. Nikmat dengan mereka merasakan Al-Quran. Kebahagiaan Al-Quran dirasakan. Dia senang ketika duduk bersama Al-Quran. Masya Allah, Bapak Ibu sekalian. Maka jangan pernah bosan. Didik anak kita dengan baik Al-Quran itu. Didik. Karena Quran ini nanti akan memberikan syafaat kepada kita semuanya. Apa kata Nabi Muhammad SAW di dalam hadis dari Abi Umamah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Apa kata Abi Umamah? Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi." Bacalah Quran, kata Nabi Muhammad, karena sesungguhnya dia akan datang pada hari kiamat nanti memberikan syafaat bagi orang yang senang membaca Al-Quran. Kita nanti perlu syafaat Quran. Kita cari tu. Di saat kita panas, matahari yang begitu dekat, Quran pun datang melindungi kita. Maka cari syafaat Quran. Quran akan beri kita. Dan jangan pernah lidah kita henti membaca Quran. Ya. Karena per huruf diberikan oleh Allah itu kebaikan. Saya baca dalam kitab Tazkiyatun Nufus, disusun 3 imam, Ibnu Rajab Al-Hambali, Ibnul Jauzi dan Abi Hamid Al-Ghazali. Beliau menjelaskan 3 tata cara. Di dalam kitab beliau itu dijelaskan afdhalul dzikri qiraatul Quran. Zikir yang paling utama itu baca Quran. Kenapa zikir utama baca Quran? Karena dia diberikan oleh Allah per huruf. Tapi jangan nanya sesuatu yang baik sama-sama baik. Saya pernah ditanya orang, Ustaz, saya mau nanya. Apa pertanyaannya? Mana yang lebih bagus, baca Quran ke selawat? Saya mandang orang ni nampaknya mau jatuhkan orang-orang suka selawat nampaknya. Saya tengok orang ni, jenggot yang panjang. Saya tengok. Ya Pak, mana yang bagus, baca Quran atau solawat? Dah. Saya tanya, Bapak ada mak ke ada ibu, ada bapak? Dua-duanya ada Ustaz. Mana yang lebih bagus, mak ke bapak? Merah muka dia. Kenapa pula lari ke sini? Jawab ya dulu. Dua-duanya bagus. Quran bagus, solawat juga bagus. Suatu yang bagus dua-duanya, jangan dibandingkan. Kalau yang mau kita bandingkan tuh, suatu yang buruk dengan yang baik. Yang baik dua-duanya jangan dibandingkan. Mau dijawab, Quran lebih bagus daripada solawat. Sementara solawat perintah Al-Quran enggak. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Kita katakan solawat bagus, Quran juga bagus. Memiliki kemuliaan. Dua-duanya adalah suatu hal yang baik. Maka dibagi-bagilah. Bulan Quran, banyak kita membaca Al-Quran. Jangan lepaskan dengan Quran. Solawat, silakan solawat. Besok hari Kamis, malam Jumat, sampai hari Jumat. Diperintahkan Nabi Muhammad untuk memperbanyak solawat. Banyak-banyak kita baca solawat. Jadi semuanya adalah suatu hal yang baik. Akan tetapi saat ini kita berbicara tentang Quran. Ketahuilah
kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man qara'a harfan min kitabillah walahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amthaliha la aqulu alif lam mim harfun bal alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun." Apa kata Nabi Muhammad? Siapa yang membaca satu huruf daripada Al-Quran, maka akan dicatat oleh Allah 10. Saya, kata Nabi, tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, tapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Berapa huruf? 3 huruf. Dikali dengan 10, 30. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19 kali 10, 190. 30 juz Al-Quran. Berapa huruf? Silakan Bapak Ibu hitung. Nanti kumpulkan sama saya dan sama Pak Bob. Kami berdua ni tak mau hitung. Berapa banyak huruf yang ada di dalam Quran itu. Masya Allah. Kita baru baca Bismillah 19. Bagaimana lagi? Satu hari kita baca 1 juz misalnya. Imam Syafi'i, kalau di bulan Ramadan, beliau khatam satu hari itu 2 kali. Dan itu dikhatamkan beliau di dalam solat. Saya nangis nengok di daerah Temboro, Al-Fatah tu. Ya Allah, yang ngapal Quran tu dari umur 7 tahun dia ngapal Quran. Imam satu orang setiap malam 30 juz. Dari habis isyak tu dia sudah start dah. 30 juz. Saya kira yang imamnya 3-4 orang. Rupa yang imam cuma 1 orang itu ya. Ya Allah. 30 juz dia solat malam tu. Selesai setiap malam. Kalau Bapak Ibu di Muhajirin ni mau, silakan. Nanti saya datangkan penghafal Al-Quran di sini. Khusus Bapak Ibu ya. Saya buat jamaah lain lagi sama Pak Bu nanti. Bayangkan. Alangkan imam yang meleret ya Bapak Ibu tadi goyang-goyang lah. Ya, biasa. Sini kan 8 rakaat ya. Kampung saya tu 20 semua sana. 20. Dulu saya kecil tu nengok siapa imam ni ya. Bapak ini lama ni besok elah tadi. Ya kan? Sehingga saya yakin kalau Syekh Abdul Rahman Sudes tu kan baca Quran yang paling terkenal di Arab kan. Didatangkan di daerah kita ni, saya yakin ya, malam pertama ramai, besok gaib. Ya, bayangkan tiap malam. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Bapak Ibu mau meresap macam Mekah mang. Tapi begitu dah sampai surah, Allah lama bila rukuk ni. Lama bila rukuk. Ya. Bayangkan bahkan ada yang nunggu. Ada yang nunggu. Ya. Begitu orang memang waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Belum orang tu berdiri. Ya. Kalla sawfa ta'lamun. Thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Belum berdiri. La tarawunnal jahim. Thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Baru dia berdiri. Dari mana saya tahu? Saya pernah imam, depannya ada kaca. Saya tengok orang itu belum dia berdiri waktu tu. Begitu dah mau selesai baru dia berdiri. Bapak Ibu kan nengok, nanya, ngapa pula Pak Ustaz tu tahu? Saya pernah imam, masjid ada kaca depannya. Ya, saya tengok di situ. Bukan saya tak nengok, saya tengok. Artinya Bapak Ibu sekalian, begitu beratnya. Coba kita resapi dengan Quran.
Sehingga Quran itu pun menyatu dan bahagia dalam diri kita. Indah dalam bacaan kita. Ketika mendengar orang baca Quran, sampai Allah perintahkan, diam, dengarkan. Artinya, begitu istimewanya Quran ni. Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Walaupun, kata Imam Ibn Abbas, Quran tu dah diturunkan Allah 30 juz di Baitul Izzah. Tapi begitu dengan Nabi Muhammad turun berangsur-angsur. Turun berangsur-angsur kepada Nabi Muhammad. Turunnya Quran 30 juz lengkap dan genap itu Lailatul Qadar. Turunnya pertama Al-Quran itu pada 17 Ramadan. Oleh sebab itu malam 17 biasa kita nuzul Quran. Mau ambil malam bila pun intinya mengambil makna dan memahami daripada Al-Quran. Sehingga kita belajar Quran dengan betul. Belajar Quran dengan baik. Karena sesungguhnya seorang yang belajar Quran, kata Nabi Muhammad, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dari Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, sebaik-baik orang di antara kalian, kata Nabi Muhammad, yang belajar Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran. Tua sekalipun jangan pernah bosan belajar Quran, Bapak Ibu. Saya pernah ketemu, Allah yarham, sudah meninggal orangnya, rahmat kubur beliau. Beliau orang kaya. Hadir majlis saya, suka hadir majlis. Suatu saat saya ketemu, beliau ini bawa Quran. Bawa Quran. Yang saya terkejut itu, Bapak Ibu, Qurannya 30 juz pakai bahasa Latin. Pakai bahasa Latin. Saya begitu nengok, Bu, ibu-ibu. Ibu baca Quran ini ke? Iya, inilah Quran saya. Tidak ada bahasa Arab, Bu. Itulah sekarang ni enak, Ustaz. Udah ada Quran pakai bahasa kita, jadi nyaman kita. Saya langsung bilang, Bu, haram ibu membacanya. Terkejut dia. Ngapa pula haram? Saya harus bilang haram. Kalau saya tidak bilang haram, nanti umat Islam lalu megang Quran pakai bahasa Latin semua. Ini gawat ini. Gawat. Karena kenapa? Tidak akan sama huruf Latin tu dengan huruf Arab. Tidak akan sama. Sekarang cari huruf Ain. Ada tak dalam bahasa Indonesia? Mana ada? Yang ada koma atas. Nama saya Anas, abah saya Said, marga saya Az-Zu'bi. Lalu di paspor saya ditulis Anas Said Az-Zu'bi. Az-Zubi. Hilang Ainnya. Ada orang pernah ceramah saya di Imam Bonjol. Ayo kita sama-sama dengarkan ceramah dari Syekh Anas Said Az-Zombi, kata dia. Hancur kata saya ni. Benar-benar zombie disebut dengan kita. Mentang-mentang enggak. Tak ada huruf Ain. Payah cari huruf Ain atas tu, bah. Saya betul ngirimkan dia tu Az-Zu'bi. Oh, atas koma atas. Rupa dibacanya Az-Zombi rupanya. Berdirilah saya ni. Biar muka tak lawa-lawa ramat. Janganlah ada uluk zombie segala. Artinya huruf Ain tak ada. Yang kedua, huruf Ha. Tak ada. Nama beliau Hasan Basri. Imam Hasan Basri itu pendiri mazhab pertama. Tahun 110 Hijriah. Ya. 110 Hijriah. Masjid ini ni, Pak Bob ni manggil saya banyak benar. 3 kali. Yang lain 1 kali ya. Tapi saya tak kata nak kawan kan nanti Ustaz ceramah di luar nanti. Ini payah ni. Ayolah Pak, apalah kata saya. Beliau besok ngawankan saya ke Ketapang lagi. Besok ceramah ke Ketapang. Saya tak ada kawan dah. Saya bilang, Pak Bob, yang payah ni cari kawan tu nyaman. Cuma cari yang udah vaksin 2 kali ni payah cari. Ini ni. Ajak saya siapa yang mau ya. Cuma cari orang yang udah divaksin ni. Payah cari. Saya dah 2 kali, belum 3 kali ya. Surat ya.
Bayangkan. Wangkat dah lah. Ayolah saya kawan kan. Alhamdulillah saya dapat kawan. Cari kawan satu. Yuk. Anak belum divaksin Ustaz. Satu pun belum. Udah. Pergilah vaksin sana. Jangan saat nanti demam selap anak. Ya Allah ya Karim. Maka Masya Allah begitu berjalan Imam Hasan Basri. Tahun 110 Hijriah. Nama beliau Hasan. Tapi ujung-ujungnya apa? Hasan. Orang manggil. Hasan. Padahal nama beliau Hasan. Pakai ha. Tidak ada huruf ha dalam bahasa Arab. Bahasa Arab ada. Mau di Indonesia kan? Tidak ada. Maka kalau kita baca Al-Quran Bapak Ibu. Teliti benar-benar. Apalagi di Indonesia ini. Banyak orang-orang yang jadikan huruf alim itu ain. Huruf ha itu ha. Ujung seakan-akan orang Arab tu. Kalau ha pasir, ain pasir. Selesailah dia. Ujung-ujung baca doa. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Masya Allah orang ni. Huruf alif pun jadi ain semua. Huruf ha jadi ha. Hati-hati. Rabbana atina. Rabbana atina. Tak ada salah modelnya. Rabbana hablana. Rabbana hablana. Ngapa ha jadi ha? Betul-betul sehingga kita betul faham dengan Al-Quran, tidak merubah huruf Quran di dalamnya. Apalagi surah Al-Fatihah. Belajar surah Fatihah. Apa kata Imam Syafi'i? In abdala harfan biharfin batalat salatuh. Kalau diganti satu huruf Al-Quran dengan huruf yang lain, batal salatnya. Maka betul-betul belajar huruf ha, belajar huruf ain. Jangan huruf sad jadi shin. Ihdinas sirah, ihdinas syirah. Batal lu. Saya pernah solat di pokok kawasan Sungai Jawi lah sana. Tengok imam. Ihdinas syirah. Dah encon itu saya ni. Huruf shin jadi sad. Huruf sad jadi shin. Saya dengar lagi rakaat kedua. Ihdinas syirah. Langsung saya mufarakah. Saya mufarakah. Saya pun solat sendiri habis itu. Dah. Orang mandang ni. Cepat-cepat saya balik. Karena orang bakal nanya. Ngapa pula Ustaz tu misah? Bahaya. Kita yang faham. Tak boleh ngompol. Tak boleh jadi kompol. Ini kadang kita faham ni. Imam ni salah ni. Jangan kita beritahu orang sebelah. Apalah imam tu batal tu. Salah tu. Nanti sana imam tu salah tu. Padahal orang yang kita kasih tahu ni. Kalau dia jadi imam. Lebih parah lagi. Maka jangan kita jadikan fitnah. Sian gak imam tu? Jangan kita fitnah dia. Kita cerita. Cukup untuk kita seorang ya. Kita faham. Habis tu dah. Jangan kita kasih tahu. Ujung-ujungnya. Orang sebelah pun. Kalau dia jadi imam pun begitu gak modelnya. Maka udah. Imam harus hati-hati. Jangan sembarang menjadi seorang imam. Apalagi surah Al-Fatihah. Yang menjadi kewajiban kita. La salatan liman lam yaqra' bi Fatihatil kitab. Tidak sah solat bagi yang tak baca Fatihah. Maka belajar Quran. Allah berikan kita suatu kitab yang istimewa diturunkan oleh Allah. Itulah Al-Quran. Bagaimana Imam Ikrimah. Ikrimah tu anak Abu Jahal. Abu Jahal tu Bapak Ibu, kalau hidup zaman sekarang ni bisa jadi profesor Quran. Kenapa? Tidak ada ayat yang turun sebelum matinya Abu Jahal kecuali semuanya dia hafal. Tu Abu Jahal tu. Cuma Abu Jahal ni egonya tinggi. Dia tahu Quran tu benar, cuma egonya tinggi. Jadi kalau kita ketemu orang ego tinggi tu, itu ngambil sifat Abu Jahal. Tapi jangan Bapak Ibu pakai ente ni Abu Jahal boy, ngamuk dia dah. Ya, Abu Jahal tu ego tinggi, tapi melalui selalu mengecek surah yang turun kepada Nabi Muhammad. Ternyata Allah beri anaknya Abu Jahal. Seorang Muslim. Dan kemudian cintanya dengan Quran begitu tinggi. Faham kita Ikrimah. Ikrimah tu begitu dia buka Quran. Baru dibuka. Hadza kalamu Rabbi. Hadza kalamu Rabbi. Pingsan. Karena cintanya dia dengan Quran. Luar biasa. Maka jangan kita lepaskan. Jadikan Quran selalu tuntunan ke depan kita. Sebagaimana ayat Allah, hudal linnasi wa bayyinatin minal huda
wal furqan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan Ramadan, di dalamnya Allah turunkan Al-Quran yang akan jadi petunjuk, akan menjadi penjelas bagi kita semuanya. Maka jadikan Quran sebagai penuntun kita. Maka Quran akan membawa kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Inilah sabda Nabi Muhammad, "Man ja'ala al-Quran amamahu qadahu ilal jannah, wa man ja'ala al-Quran wara'ahu qadahu ilal nar." Siapa yang jadikan Quran penuntun dia, maka Quran akan bawa dia menuju surga. Siapa yang jadikan Quran di belakang dia, maka Quran akan menujukan dia dalam api nerakanya Allah. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan dengan kemuliaan Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita anak keturunan kita penghafal Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa membasahkan lidah kita, memberikan taufik untuk selalu membaca Al-Quran. Dan mudah-mudahan dengan kemuliaan Al-Quran, ya Allah, terangi kubur orang tua kami, ya Allah. Turunkan rahmat dalam kuburnya, ya Allah. Jika mereka masih hidup, berikan keridhaan mereka kepada kami, ya Allah. Karena mereka telah mendidik kami dengan Al-Quran. Guru-guru kami yang telah mengajarkan kami Al-Quran, ya Allah. Jika mereka masih hidup, berikan sehat wal afiah. Jika mereka telah meninggal dunia, maka ya Allah, rahmati kubur mereka, ya Allah. Ya Allah, ijabah dari segala doa kami. Dengan kemuliaan Al-Quran, tolonglah saudara kami di Palestina, ya Allah. Hancurkan, ya Allah, para Zionis Israel, ya Allah. Musuh-musuhmu, ya Allah. Damirhum tadmira, ya arhamar rahimin. Bijahil Quranil azim. Sama-sama. Allahumma arhamna bil Quran. Waj'al wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabil ummi wa ala sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu sekalian rahmati oleh Allah, mudah-mudahan hikmah ini bermanfaat bagi saya, bagi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan Allah ijabah dari segala doa kita. Allah terima solat tarawih kita, solat witir kita, serta Allah memberikan kebaikan dengan berkumpulnya kita mendengarkan hikmah di balik nuzulul Quran pada malam hari ini. Segera cukup sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.